Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Anang Afas Sunarwan, NIM 2018-008223 dari kelas 6A6. Baik, di sini saya akan bahas tentang rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Jakarta, CNN Indonesia. PT Waskita Karya atau Persero melalui anak usahanya yaitu PT Waskita turut melakukan divestasi atau penjualan 30% saham PT Jasa Marga Kona Mutol kepada investor asal Hong Kong, Kings Ring Limited atau KL. Nilai transaksi penjualan jalan tol Medan Kuala Tebing Tinggi itu diperkirakan mencapai 824 miliar. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Surajono, mengatakan investasi ini merupakan langkah awal dari rencana investasi 9 ruas tol milik perseroan lainnya. Rencananya, semua proses investasi itu akan berlangsung tahun ini juga. Beberapa ruas lain masih dalam proses negosiasi dan dalam tahap studi oleh investor, ujarnya dalam keterangan resmi. Sementara itu, dana segar yang diperoleh Waskita Karya dari hasil investasi akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada kreditur. Sisanya digunakan sebagai tambahan modal kerja dan investasi proyek infrastruktur lain. Terkait penjualan tol Medan Kuala Tebing, Waskita Turut dan King Ring Limited atau KRL telah menandatangani kesepakatan jual beli. Waskita Turut merupakan pemegang konsensi ruas tol sepanjang 61,7 km tersebut. Acara penandatanganan diselenggarakan pada pukul 13.30 bertempat di lantai 21 Gedung Kementerian BUMN. Waskita Turut diwakili oleh Direktur Utama Septiawan Andri Purwanto dan King Sterling Limited atau KL diwakili oleh CEO dari Route King Expressway, yakni Fung Tetsun Patrick. King Ring Limited atau KL merupakan bagian dari grup usaha Route King Expressway atau RKI. Perusahaan merupakan salah satu investor jalan tol dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di kawasan Asia Timur. Sebetulnya ini bukan kali pertama Waskita Karya menjual jalan tol kepada Route King Expressway pada tahun 2019. Waskita Karya juga melepas 40% saham pada ruas tol Solo Ngawi dan tol Ngawi Kertosono kepada Kings K Limited, salah satu anak usaha Route King Expressway. Sebagai informasi, tol Medan Kuala Tebing Tinggi mulai beroperasi sejak 2016 lalu. Jalan tol sepanjang 61,7 km itu menyerap investasi mencapai 4,9 triliun untuk pembangunannya. Dampak positif penjualan tol. Direktur Operasional PT Waskita Karya atau Persero, Bambang Rianto mengungkapkan, selama ini banyak yang keliru terhadap pemahaman tentang penjualan jalan tol. Dia menjelaskan penjualan jalan tol yang ia maksud yakni hanya melepas konsensi, bukan menjual aset negara. Konsensi sendiri ialah pemberian hak, izin, atau pengelolaan jalan tol dalam waktu yang tertentu kepada pihak asing. Jadi yang memiliki tanahnya, asetnya tetap pemerintah. Tapi kami memiliki hak konsesi selama ada yang bermacam-macam. Ada yang 40 tahun, ada yang lebih, ada pun yang kurang dari itu, jelasnya. Tanggapan saya di sini karena saya sangat setuju dengan tindakan PT Waskita. Karena yang dijual PT Waskita ialah konsensi, bukan aset negara atau tanah negara. Sebab penjualan ini hanya mengganti pihak pengelola jalan tol.
Dengan penjualan ini, PT Waskita mendapatkan sejumlah kas yang dapat berguna untuk membangun infrastruktur lain. Sekian presentasi dari saya, salam dan bahagia.